Selamat siang, perkenalkan nama saya Stephen Jonathan dari kelas 11-10. Dan kali ini saya bakal mempresentasikan tentang sistem reproduksi pria dan wanita dan kelainan-kelainannya. Nah, di sini yang pertama ini saya bakal menjelaskan tentang sistem reproduksi pria. Nah, di sistem reproduksi pria ini ada namanya tulang kemaluan. Tulang kemaluan itu letaknya di sini. Nah, tulang kemaluan ini memiliki fungsi adalah melindungi organ saluran kemih serta organ intim bagian dalam. Lalu yang kedua ada namanya vas deferens. Vas deferens ini fungsinya sebagai pembawa sperma matang dari epididymis menuju saluran ejakulasi sebelum dikeluarkan melalui uretra. Lalu yang ketiga ada penis. Ya, penis. Penis itu di sini. Penis itu sebagai jalannya keluar urin dan sperma. Lalu yang keempat ada uretra. Uretra itu di sini. Nah, uretra itu mengalirkan dan mengeluarkan urin dari kandung kemih menuju lubang kencing. Lalu yang kelima ada vesicula seminalis. Nah, itu tuh menghasilkan cairan yang membentuk air mani yang dikeluarkan pada saat nanti ejakulasi. Lalu yang keenam ada kandung kemih. Kandung kemih itu letaknya di sini. Nah, itu fungsinya menampung cairan yang telah disaring oleh ginjal dan akan dikeluarkan sebagai urin atau kencing. Lalu yang ketujuh ada kelenjar prostat yang letaknya di sini. Nah, kelenjar prostat ini itu berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Lalu ada epididymis. Nah, letaknya di sini epididymis itu membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Lalu yang selanjutnya ada namanya testis. Testis itu letaknya di sini. Testis itu adalah atau buah jakar. Nah, itu berfungsi sebagai memproduksi dan menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Lalu yang terakhir itu ada namanya skrotum. Skrotum itu pelindung dari lapisan si testis. Nah, itu melindungi testis yang bertanggung jawab dalam menyimpan dan memproduksi sperma. Nah, kelainan pada sistem reproduksi pria ada namanya disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan atau mempertahankan ereksi selama berhubungan seksual. Penyebabnya adalah penyumbatan dan penyempitan aliran darah ke arah penis yang dapat memicu impotensi dan masalah psikologis. Nah, contohnya tuh ada seperti stres, kecemasan, depresi, sampai kurangnya rangsangan dari otak. Nah, penyakitnya itu ada di sekitar area penis. Lalu selanjutnya ada sistem reproduksi wanita. Nah, di sini tuh yang pertama ada namanya tuba fallopi. Nah, tuba fallopi itu letaknya di sini. Nah, itu berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium menuju rahim saat ovulasi dan sebagai tempat pertemuan sel telur dengan sperma saat proses pembuahan. Lalu yang kedua ada namanya uterine fundus. Nah, letaknya itu di dekat uterus di sini. Ya. Nah, itu berfungsi untuk membantu memperkirakan usia kehamilan. Hal yang ketiga ada namanya uterus. Nah, ya, uterus itu memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Lalu yang keempat ada namanya fimbriae. Fimbriae itu letaknya di sini. Nah, fimbriae itu adalah menangkap sel telur dan mendorongnya menuju saluran tuba dalam waktu yang tepat. Lalu yang kelima ada namanya ovarium. Nah, ovarium itu letaknya di sini. Ovarium itu sebagai tempat untuk memproduksi dan menyimpan ovum atau sel telur. Lalu yang selanjutnya keenam ada namanya ovarium ligamen. Nah, ovarium ligamen ini itu letaknya dekat dengan ovarium. Nah, itu fungsinya sebagai ligamen fibrosa yang menghubungkan ovarium ke permukaan lateral rahim. Lalu yang ketujuh ada namanya cervical canal. Nah, di sini letaknya.
Nah, itu berfungsi sebagai saluran kecil yang menghubungkan rahim dan vagina dan sebagai jalur lewatnya sperma. Dan ke-8 ada serviks. Serviks itu letaknya di sini ya, di sini. Nah, itu memproduksi lendir atau mukus. Lalu yang ke-9 ada endometrium. Nah, itu letaknya di sini ya, endometrium. Nah, itu sebagai tempat nempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Lalu yang ke-10 ada myometrium atau lapisan tengah. Nah, itu yang berfungsi untuk menginduksi kontraksi rahim. Lalu yang ke-11 itu ada perimetrium atau dia tuh letaknya di lapisan luar. Nah, itu lapisan pelindung terluar untuk melindungi si rahim. Yang terakhir itu ada namanya vagina. Nah, vagina ini tuh fungsinya sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Nah, kelainan pada organ reproduksi wanita itu ada endometriosis. Nah, endometriosis itu adalah penyakit pada sistem reproduksi wanita. Kondisi yang juga disebut sebagai kista coklat ini menyebabkan jaringan dari lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rongga rahim. Seperti itu, dia tumbuh di indungnya telur. Nah, seperti dia tumbuhnya di sini. Terus lalu juga ada lapisan dalam perut atau di peritorium. Nah, terus juga ada di usus, vagina di sini, dan saluran kemih. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.